Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, melanjutkan program belajar kita. Kali ini kita sudah belajar ke program yang ke-25, tentunya untuk kompetensi teknis PGSD. Kita memang fokusnya ke PGSD ya teman-teman. Mohon maaf sekali untuk yang di luar PGSD, karena memang FR-nya yang berkembang itu yang paling banyak itu PGSD, yang lain itu kelihatannya tersembunyi semua. Oke, bagaimana tentang kompetensi teknis tahap 2 yang nanti akan digunakan dalam seleksi nanti ya. Itu kira-kira ya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikeluarkan di tahap 1. Bukan sama, tapi tidak jauh berbeda. Artinya kisi-kisinya ya tetap utuh, gradasinya tetap utuh, tingkat kesulitannya juga masih sama, begitu ya teman-teman. Oke, kita mulai saja dengan pembahasan dari soal per soalnya. Kita mulai dari yang nomor 1, ini tentang apa ini ya, tentang pengukuran gitu ya, tentang jarak kecepatan juga ini kelihatannya ya, hubungannya dengan jarak gitu ya. Nah, sebenarnya soal-soal ini itu merupakan aplikasi dari soal-soal persamaan linear satu variabel itu ya. Kalau dalam matematika seperti itu, kalau dalam SD ya seperti inilah, kira-kira seperti ini soalnya. Kecamatan X akan mengadakan perlombaan dengan peserta didik berusia sekolah dasar. Perlombaannya berupa perlombaan lari ini ya. Jarak tempuh lomba lari yang dipertandingkan itu 2160 meter. Jadi mengadakan lomba lari dengan jarak 2160 meter. Arena pertandingan dipilih lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 80 meter kali 100 meter. 80 meter kali 100 meter bentuknya persegi panjang ya. Maka banyaknya putaran yang harus dilakukan peserta lomba untuk menyelesaikan lomba tersebut adalah titik. Apakah A 4 kali, B 5 kali, C 6 kali, D 7 kali, atau E 8 kali? Nah teman-teman bisa mencoba dulu dengan cara mempause ya, pause videonya dulu, dikerjakan dulu. Kemudian setelah selesai dikerjakan boleh di replay kembali ya, boleh di play kembali. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi setelah teman-teman mengerjakan, milih A, B, C, atau D, atau E, kita baru langsung ke pembahasannya. Pembahasannya seperti ini teman-teman. Kita tulis yang diketahui dulu, jaraknya adalah 2160 atau jarak kita simbolkan S juga boleh, atau jarak saja juga boleh. Kemudian di situ ukuran panjang dari persegi panjang itu 100, lebarnya adalah 80 gitu ya. Kalau kita gambar bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bentuk lapangannya gara-gara persegi panjang ini ya. Panjangnya 100, lebarnya 80 gitu ya. Berarti ini juga 100, ini 80. Nah, berarti untuk satu kali putaran itu nilainya sama dengan satu kali keliling ya. Jadi kita hitung kelilingnya. Kelilingnya tinggal kita jumlahkan yang bagian luarnya saja, 180, 180 gitu ya, tinggal dijumlahkan saja. Nah, ketemunya berapa? Ternyata ketemunya adalah 360 meter. Itu satu keliling atau satu kali putaran. Gitu ya. Jadi satu putaran itu menempuhnya 360 meter. Nah, tadi lombanya itu direncanakan 2160 meter. Jadi kita bisa menghitung banyaknya putaran ya, tinggal kita bagikan jarak, kita bagi dengan kelilingnya gitu ya. Jaraknya adalah 2160, kelilingnya adalah 360. Nah, kalau kita buang nolnya atas dan bawah kita buang, tinggal 216 kita bagi dengan 36. Nah, itu hasilnya adalah 6. Jadi 6 kali. Jadi untuk menyelesaikan lomba, jadi masing-masing peserta harus berputar sebanyak 6 kali. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya ini tentang teks prosedur. Jadi kita berikan banyak sekali teks prosedur karena memang kisi-kisinya yang keluar kebanyakan adalah teks prosedur gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisa teks prosedur, bagaimana supaya bisa menjawab yang efektif ya. Keperluan yang diperlukan untuk menyelesaikan soal-soal ini adalah kehati-hatian gitu ya. Hati-hati, jangan sampai salah langkah gitu ya. Oke, kita mulai dengan soalnya, cara membuat tempe. Ini ya, teks prosedur berikutnya adalah cara membuat tempe. 1. Cuci kedelai dengan cara diremas-remas, rebus hingga setengah matang. 2. Pilih jenis kedelai yang kuning mengkilat. 3. Masukkan kedelai yang telah diberi ragi ke dalam kantong plastik. 4. Bersihkan kedelai yang setengah matang sampai kulit biji lepas dan masak lagi sampai empuk. Tiriskan sampai kering. 5. Campur kedelai itu dengan benih jamur atau ragi.
Kemudian yang keenam, setelah kurang lebih 1 malam kedelai ditusuk-tusuk, biarkan sampai 36 jam dan tempe siap dikonsumsi. Nah, kalau kita lihat ya, bagian akhirnya pasti sampai siap dikonsumsi. Jadi nomor 6-nya pasti di terakhir. Otomatis untuk yang opsi D itu jelas salah gitu ya. Gitu caranya, begitu bisa pakai itu. Oke, berarti pertama itu kan pilih bahan dulu ya. Bahan pertama itu pasti nomor 2. Pilih jenis kedelai yang kuning mengkilat ini dulu ya. Sebelum diproses kan bahannya harus ada dulu gitu ya. Kemudian yang kedua pasti ini teman-teman ya. Setelah memilih kedelai, kemudian dicuci kedelainya, diremas-remas, kemudian direbus setengah matang. Ya, tujuannya supaya apa? Kulitnya mengelupas gitu ya. Nanti bisa dibuang kulitnya ya. Nah, berarti setelah direbus kan tadi tujuannya sudah tahu ya. Berarti ini pasti ini nomor 3-nya. Dibersihkan kedelai setengah matang sampai kulit biji lepas ya. Setelah setengah matang, ini ada setengah matang lagi kan gitu, karena urutannya pasti begitu. Dimasak lagi sampai empuk, tiriskan sampai kering gitu ya. Setelah ditiriskan sampai kering, baru dikasih ragi gitu ya. Dikasih ragi atau jamur gitu ya. Setelah dikasih ragi, maka langkah berikutnya nomor 3 itu ada kata-kata telah diberi ragi, berarti kan nomor 5 itu setelahnya adalah nomor 3, berarti ini terusannya gitu ya. Nah, paling terakhir pasti ini. Nah, kalau kita urutkan berarti 2, 1, 4, 5, 3, 6 ya. 2, 1, 4, 5, 3, 6. Nah, ini jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, Linda, Arman, dan Saiko bersama-sama mendorong mobil yang bermasa 1200 kg dengan gaya masing-masing 100 Newton, 150 Newton, dan 150 Newton. Jadi kalau kita urutkan berarti Lindanya 100, Armannya 150, Saiko 150. Nah, mobil setelah didorong 3 meter per sekon, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat ya. Jika Saiko tiba-tiba harus meninggalkan Linda dan Arman, maka percepatan mobil berapa? Nah, kalau kita diketahuinya dulu berarti masanya mobil itu 1200 kg. Kemudian gaya awalnya kan didorong 3 orang, maka tinggal jumlahkan saja 100 tambah 150 ditambah 150, ketemunya adalah 400. Nah, percepatan awalnya 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian tiba-tiba Saiko pergi, berarti kita kurangkan gayanya ya. Saiko itu punya gaya 150, berarti kalau kita kurangkan Saiko, berarti gaya kedua, situasi kedua yang tinggal 2 orang, itu berarti 100 ditambah 150 sama dengan 250 Newton gitu ya. Berarti kalau kita bandingkan tadi masanya kan tetap ya, yang berubah hanya kecepatannya dan gayanya gitu ya. Jadi kita akan membandingkan antara gaya dan percepatannya. Nah, karena gaya dan percepatan maka biasanya adalah sebanding. Kita sudah pernah bahas di pertemuan-pertemuan lalu bahwa gaya dan percepatan itu sebanding. Oke. Berarti 400 dibagi 250 ya kan, F1-nya 400, F2-nya 250, maka A1-nya 3, A2-nya yang kita hitung. A2-nya itu kan silangannya dengan 400, maka nanti mencari A2-nya yang 400-nya di sebelah bawah gitu ya. Kemudian kita bagikan 250 dan 400 itu dengan 50, maka yang atas hasilnya adalah 5, yang bawah hasilnya 8. Jadi 3 kali 5 itu 15, dibagi 8 ketemunya adalah 1,875. Jadi jawaban yang tepat adalah 1,875. Opsi yang memenuhi adalah opsi B. Nomor berikutnya ini tentang penulisan daftar pustaka supaya teman-teman semakin hafal gitu ya. Bagaimana teknik menulis daftar pustaka. Kalau ada judul buku Azab dan Sengsara, kemudian penulisnya adalah Merari Siregar, penerbitnya Balai Pustaka, tahun terbitnya di tahun 1997, kota terbitnya di Jakarta, maka cara menulisannya seperti apa? Kita lihat opsi pilihan gandanya gitu ya. Nanti teman-teman harus teliti karena kadang-kadang itu hampir mirip semua.
Itu ya. Kita ulangi lagi, untuk penulisan daftar pustaka itu awalnya adalah nama penulisnya. Nama penulis itu harus dimulai dari marga dulu baru nama. Kalau mudah mengingatnya adalah dibalik namanya ya. Kalau Merari Siregar jadi Siregar, Merari titik. Jadi antara Siregar, Merari, antara marga dan nama kecil itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian setelahnya adalah tanda titik, gitu ya. Kemudian setelah nama baru tahun terbitnya. Ya, 1997 harus dikasih titik. Nah, setelah tahun terbit baru judul bukunya ditulis miring atau italik, gitu ya. Oke, kemudian baru kota terbit. Kota terbitnya di mana? Yang paling akhir adalah penerbit. Gitu ya. Kalau kita analisa, itu berarti untuk yang opsi ini salah, kan ini Merari Siregar, harusnya adalah Siregar Merari, harus dibalik, marga dulu baru nama kecil, gitu ya. Kemudian yang ini itu juga salah, ini Merari Siregar, sama-sama salah, opsinya tinggal B atau D, gitu ya. Kemudian opsi B ini salah, harusnya kan tahun terbitnya harus di setelah nama, gitu ya. Berarti jawabannya yang paling tepat ya opsi D. Berikutnya, perhatikan gambar di samping yang berfungsi sebagai penampung air seni atau urin. Jadi kemarin itu banyak sekali organ ya teman-teman yang keluar. Ya organnya macam-macam. Ada teman-teman yang mendapatkan organ pencernaan, ada yang mendapatkan organ ekskresi, ekskresi kulit, ada ekskresi ginjal, kemudian ada yang dapat tengkorak, ya, bagian organ-organ tulang. Nah, sekarang kita bahas ya. Kalau yang kulit sudah pernah kita bahas, telinga sudah pernah kita bahas, ini yang belum ginjal sama mata. Jadi mata nanti juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, soal yang ini teman-teman perhatikan, di situ ada soal mana bagian dari bagian sistem ekskresi urin ya, sistem ekskresi urin pada manusia. Ya, itu organnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, nomor 1 itu adalah ginjal. Fungsi utama ginjal itu mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Itu fungsi ginjal. Kemudian nomor 2 dan 3 itu masih sama teman-teman. Nomor 2 dan 3 itu masih sama, yaitu saluran, gitu ya. Jadi nomor 2 dan 3 itu namanya adalah ureter. Ureter itu bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Itu kan 2 dan 3 masih dalam satu tempat ya, satu pipa. Nah, ureter itu menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Ya, fungsinya mengalirkan urin dari masing-masing ginjal, baik ginjal kanan maupun ginjal kiri, kemudian ditampung di kandung kemih. Nah, nomor 4 inilah yang namanya kandung kemih, teman-teman. Jadi kandung kemih itu organ yang berada di dalam perut bagian bawah, tugasnya menyimpan urin. Jadi tugas menampung air seni atau urin itu ada di kandung kemih. Ya, jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, maka timbul dorongan untuk buang air kecil dari situ. Kemudian ada lagi organ satunya lagi yang tidak kelihatan teman-teman, itu bagian sini ada saluran di sini ya. Kalau laki-laki yang menuju penis, kalau yang perempuan menuju vagina gitu ya. Nah, ini nomor 5, kita kasih nomor 5 itu namanya uretra. Jadi yang bagian atas saluran pipa atas antara ginjal dan kandung kemih itu namanya ureter. Yang bagian kandung kemih menuju keluar ya, menuju organ intim, organ pengeluaran ekskret itu namanya adalah uretra. Uretra itu namanya juga disebut juga saluran kencing, adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita jawab yang sebagai penampung air seni atau urin yang mana? Ya tentu saja di nomor 4 yaitu kandung kemih. Perhatikan paragraf berikut. Tidak dapat disangkal bahwa praktik berpidato menjadi semacam latihan untuk membangun rasa percaya diri.
Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat tampil tenang tanpa digoda rasa malu, takut, dan grogi. Ketenangan inilah yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan pidato. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan atau bahkan kemahiran berpidato. Paragraf di atas termasuk jenis paragraf titik-titik. Jadi salah satu hal yang penting yang harus dipelajari pada bahasa Indonesia SD yang sering keluar di tes P3K adalah bagaimana teman-teman itu menerjemahkan teks, menggolongkan ke dalam jenis-jenisnya, yaitu narasi, argumentasi, eksposisi, persuasi, deskripsi. Itu teman-teman harus bisa, gitu ya. Bagaimana cara membedakannya kita sudah pernah berikan berkali-kali. Ini salah satunya ya. Yang lain ya teks prosedur, kemarin kita sudah bisa membuatnya. Kemudian daftar pustaka juga sudah kita ulang-ulang. Semoga dengan pembelajaran dari daring My Channel itu semua teman-teman sudah bisa. Jadi nanti ketika tes itu ya tinggal klik, nah itu dan lolos gitu ya. Oke, kalau narasi teman-teman ya, narasi itu sudah kita pernah bahas ya. Narasi itu adalah teks yang isinya tentang urutan kejadian atau urutan peristiwa. Biasanya ada alur waktunya atau alur kejadiannya gitu ya. Kemudian kalau argumentasi itu isinya ya argumen itu pendapat ya, pendapat atau gagasan, tapi harus diperkuat dengan data-data sebagai pendukung. Itu namanya argumentasi. Kemudian kalau eksposisi itu sebenarnya saya mengatakan bahwa teks eksposisi itu sama dengan teks informasi. Teks-teks berita yang ada di koran itu namanya teks eksposisi. Isinya berisi teks informasi, sifatnya jelas, padat, mudah dimengerti, kemudian menarik untuk dibaca. Isinya biasanya fakta-fakta, bukan opini ya, fakta-fakta. Kemudian apa yang disebut dengan teks persuasif? Yang namanya teks persuasif itu adalah teks yang isinya ajakan, berisi ajakan gitu ya. Ada kata-kata ajakannya, nanti kita akan bahas gitu ya. Kemudian teks deskripsi itu deskripsi, mendeskripsikan, itu artinya menggambarkan. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek atau tempat atau peristiwa yang proses penggambarannya dilalui dengan panca indera itu ya. Misalkan melihat suasana, melihat mendengar suasana gitu ya. Ya, penggambaran objek, tempat, peristiwa yang melibatkan indera. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di situ ada kata-kata marilah. Marilah itu kata kunci dari ajakan kan. Marilah, sebaiknya, ya, ayo. Itu adalah berisi ajakan. Jadi ini otomatis ini adalah teks persuasif gitu ya. Mudahnya seperti itu. Misalkan teksnya panjang sekali dan di situ teman-teman sulit membedakan. Yang pertama lihat dulu apakah di situ isinya ajakan apa bukan. Kalau bukan, kita lihat lagi nanti berupa fakta-fakta apa bukan. Kalau berisi fakta-fakta informasi, maka itu pasti teks eksposisi. Kalau di situ adanya data-data dan pernyataan atau opini untuk menguatkan opini atau pendapat atau gagasan itu, maka masuknya nanti di argumentasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat tadi apa? Persuasif gitu. Berikutnya, yuk kita akan latih lagi dengan teks prosedur. Silahkan teman-teman itu di pause dulu dan kemudian dijawab gitu ya. Oke. Bagaimana cara menjawab soal ini? Sama seperti tadi ya. Teman-teman bisa dengan berbagai teknik ya. Yang penting urut-urutannya itu teman-teman harus paham gitu ya. Kalau misalkan ini harusnya setelah ini kan gitu. Nanti kita lihat opsi pilihan gandanya juga disesuaikan gitu ya. Yang ditanyakan pada kali ini adalah penggunaan lampu senter. Kita lihat dulu 1, 2, 3, 4-nya. Yang pertama itu tutup kembali bagian yang sudah dibuka, tutup bagian belakang, tekan tombol dengan baik, kemudian masukkan baterai dengan kepala ke arah depan semuanya. Oke, berarti ini penggunaan baterai dimulai dari baterai yang batunya, penggunaan senter di mana baterainya belum dimasukkan. Jadi dimulai dari memasukkan baterai gitu ya. Nah, untuk memasukkan baterai itu kan kita perlu membuka tutupnya dulu
dibuka tutupnya dulu. Jadi ini pasti nomor satunya di sini, buka tutup bagian belakang. Kalau teman-teman belum pernah melihat baterai ya gimana lagi gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang usianya sudah di atas 35 itu tentu baterai itu sudah tahu dan sudah sering menggunakan gitu ya, lampu senter itu ya. Buka tutup bagian belakang, kemudian setelah ditutup diapakan? Masukkan baterai, kemudian ditutup kembali, baru ditekan tombolnya, tombol on-nya supaya nyala. Jadi urut-urutannya berarti 2413 gitu ya, 2413. Oke. Nah, ini masih dengan teks prosedur. Jadi kita akan berikan teks prosedur sebanyak mungkin karena memang soalnya terlalu banyak variannya gitu ya. Cara membuat bubur kacang hijau. 1. Setelah matang, masukkan gula pasir dan santan, aduk hingga rata. Cuci kacang hijau hingga bersih, rendam kacang hijau kurang lebih 3 jam. Rebus kacang hijau hingga matang dan empuk gitu ya. Berarti kalau setelah hingga matang dan empuk, berarti setelah matang baru dimasukkan. Berarti kan 4 itu dengan 1 duluan 4 kan gitu, seperti itu. Jadi kalau ada 1 dan 4 duluan satunya berarti otomatis salah opsi pilihan gandanya. Caranya begitu ya. Oke, pertama kita pilih bahannya dulu, berarti cuci kacang hijau hingga bersih gitu ya. Ini nomor satunya di sini. Kemudian setelah dicuci direndam. Setelah direndam baru direbus. Setelah direbus kasih gula, pasir, santan dan aduk hingga rata. Jadi urut-urutannya adalah 2, 3, 4, 1. Berikutnya perhatikan cara penggunaan produk berikut. Pakai helm, selah atau starter mesin. Masukkan kunci, tekan gas dengan pelan, duduk di atas jok dengan nyaman. Oke, kalau kita lihat, kalau tekan gas dengan pelan itu kalau belum dimasukkan kunci kan tidak mungkin ya. Jadi 4 dengan 3 itu duluan yang 3 ya. Selah atau starter mesin dengan 3 juga duluan 3 dulu kan, masukkan kunci dulu baru diselah kan gitu ya. Jadi nanti kalau 3, 2, 4 itu dalam satu urutan gitu ya, 3, 2, 4 nya. Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama itu duduk dulu dengan nyaman, ini pasti di urutan pertama gitu ya. Setelah itu masukkan kunci, baru diselah gitu ya. Baru pakai helm. Setelah mesinnya bunyi pakai helm. Setelah pakai helm baru nih ya tekan gas dengan pelan. Jadi ya pakai helm itu tidak harus setelah duduk kan, tidak harus gitu ya, karena opsi pilihan gandanya tidak ada yang seperti itu gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ini 352 apa itu dah 5 3 2 5 3 2 1 4 5 3 2 1 4. Jawabannya itu 5 3 2 1 4. Teks prosedur berikutnya adalah petunjuk penggunaan penanak nasi. 1. 5 menit setelah penanak berbunyi, penanda nasi matang, nasi siap disajikan. 2. Tekan tombol khusus untuk penanak nasi. 3. Tombol penanak bekerja selama 30 menit sampai berbunyi penanda nasi matang. Kemudian sambungkan penanak nasi dengan sumber listrik. Dan yang kelimanya, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam penanak nasi. Jadi urutan yang tepat penggunaan penanak nasi di atas adalah titik-titik. Kalau kita lihat di situ, berarti kita pertama itu cari bahannya dulu ya. Bahannya adalah beras gitu ya. Berarti yang beras itu berarti ini dulu ya. Ini masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam penanak nasi. Oke, itu sudah dikasih air berarti ya. Kemudian setelah itu sambungkan penanak nasi dengan sumber listrik. Baru kemudian tekan tombol on atau cook ya, khusus untuk menanak nasi, yang menanak nasi. Kemudian baru keempatnya ditunggu ya. Ditunggu dulu penanak bekerja selama 30 menit sampai berbunyi penanda nasi matang.
Kemudian yang berikutnya yang ini berarti 5 menit setelah penanak nasi berbunyi penanda nasi matang, nasi siap disajikan. Jadi urut-urutannya 5, 4, 2, 3, 1. 5, 4, 2, 3, 1. Nih opsi D, opsi E ya berarti ya. Bacalah paragraf berikut. Mikroba yang biasanya digunakan untuk mengolah sampah ternyata bisa menghasilkan energi listrik untuk mengoperasikan mesin pengolah. Yang kedua, teknologi ini didasarkan pada temuan beberapa mikroba penghasil arus listrik pada bagian luar selnya. Kalimat ketiga, mikroba akan memurnikan air kotor dengan mengkonsumsi partikel organik. Kalimat keempat, energi mikroba juga dapat memunculkan arus listrik yang bisa disimpan. Nah, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada titik-titik. Nah, salah satu keterampilan berbahasa Indonesia yang diujikan dalam tes P3K tahap 1 kemarin adalah teman-teman bisa menentukan gagasan utama, kalimat utama. Ya. Gagasan penjelas, kalimat penjelas harus paham. Nah, salah satunya ini kita kasih contoh bagaimana soal menentukan kalimat utama. Nah, dalam menentukan kalimat utama, teman-teman harus menentukan dulu ini yang sebagai kalimat utama atau kalimat penjelas. Kalau menjelaskan kalimat lain berarti itu pasti kalimat penjelas gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama itu mikroba yang biasa digunakan untuk mengolah sampah ternyata bisa menghasilkan listrik. Itu idenya kan mikroba bisa menghasilkan listrik. Kita ambil idenya dulu aja ya. Kemudian teknologi ini artinya tentang perubahan mikroba menghasilkan listrik. Ini teknologi ini berarti kalimat kedua itu pasti menjelaskan kalimat satu. Jadi ada temuan beberapa mikroba penghasil arus listrik. Kemudian yang ketiga, mikroba akan memurnikan air kotor dengan mengonsumsi partikel organik. Yang keempat, energi mikroba memunculkan arus listrik. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat itu semuanya adalah untuk memperjelas kalimat satu, di mana idenya adalah mikroba bisa menghasilkan energi listrik. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini pilih saja kalimat pertama atau kalimat terakhir, tergantung sebagai penjelasnya di mana. Tapi biasanya soal-soalnya seringnya itu di kalimat awal atau kalimat satu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Perhatikan kalimat acak berikut. Urutan petunjuk cara membuat telur asin. Jadi ini teks prosedur lagi ya. Oke, biarkan telur yang sudah dibaluri tersebut selama 12 hari. Pilih telur itik yang bagus, kemudian cucilah sampai bersih. Ambil dan cucilah kembali, kemudian kukus hingga matang. Balurlah telur pilihan itu dengan adonan garam dan abu gosok. Oke, berarti pertama kita cari bahannya dulu ya. Pilih telur dulu gitu ya. Nomor 2 ini pasti urutan awal, urutan nomor 1 ya. Kemudian berikutnya setelah pilih telur itik yang bagus, dicuci, kemudian dibaluri otomatis ya. Dibaluri garam dan abu gosok supaya nanti jadi telur asin ya. Kemudian dibiarkan 12 hari. Setelah itu dicuci ini, kemudian kukus hingga matang, nanti sudah jadi telur asin. Jadi urut-urutannya adalah 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Soal berikutnya, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterima, seperti kertas dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bila bayi dididik dengan baik seperti kertas yang terisi dengan hal yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jadi membentuk kepribadian baik seseorang anak ibarat menulisi kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, paragraf tersebut termasuk jenis paragraf apa? Coba kita lihat teman-teman ya. Kita lihat kalimat pertamanya, seorang bayi dilahirkan dengan keadaan suci seperti kertas putih. Ini isinya adalah fakta gitu ya. Kemudian bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterima seperti kertas yang dapat di sini juga fakta. Ini kan informatif ya. Dilihat dari isinya, itu isinya adalah informatif. Jadi karena isinya informatif, kalau narasi urutan kejadian, eksposisi informatif, argumentasi argumen disertai
data, persuasif ajakan, deskripsi itu gambaran objek. Dari opsi A sampai E ini yang paling mendekati adalah eksposisi. Karena kalau narasi di situ tidak ada urutan peristiwanya, kalau argumentasi tidak ada argumennya, persuasi ajakannya juga tidak ada, deskripsi itu tidak menggambarkan suatu objek tertentu, bukan ya. Jadi ini adalah teks berita biasa, teks eksposisi. Cermati paragraf berikut. Paragraf di atas termasuk ke dalam jenis paragraf apa ya? Masih sama. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan narasi, argumentasi, deskripsi, persuasi, dan eksposisi. Jadi ya, narasi tadi urutan kejadian, argumentasi adalah argumen atau pandangan atau pendapat yang disertai dengan data untuk menguatkan pandangan. Deskripsi itu gambaran objek tertentu yang biasanya pakai panca indera ya. Persuasi itu visinya ajakan, kemudian eksposisi adalah teks berita biasa. Oke, kita lihat dari teksnya dulu. Lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai meranggas, gurun makin luas. Jadi ini kelihatan ya teman-teman. Ozon menipis, hutan tropis mulai meranggas, kan kelihatan meranggasnya ya, mulai berjatuhan. Berarti pakai kita melihat pemandangan itu, intinya seperti itu ya. Melihat pemandangan hutan-hutan tropis meranggas pada jatuh daunnya. Gurun makin luas, berarti kita menggunakan pandangan lagi. Kalau kita lihat dari kalimat 1, 2, dan 3 ini jelas ya teman-teman ya. Jelas bahwa ini adalah teks deskripsi, gambaran objek. Itu. Perhatikan teks petunjuk berikut. Urutan yang tepat untuk membuat agar-agar. Ini kita sajikan teks prosedur lagi supaya teman-teman tambah pinter dalam mengerjakan soal-soal teks prosedur. 1. Masukkan tepung agar-agar ke dalam panci berisi 2 gelas air, aduk hingga mendidih, tambahkan gula secukupnya, rebus di atas kompor dengan api yang tidak terlalu besar. Angkat panci dari atas kompor, setelah dingin potong-potong agar-agar untuk dihidangkan, masukkan ke dalam cetakan. Oke, pertama berarti kita siapkan bahannya dulu ya. Mana berarti yang hubungannya dengan bahan ini? Ini berarti ya nomor 1 ini yang paling dekat dengan bahannya. Masukkan tepung agar-agar ke dalam panci ini ya. Kemudian setelah ini berarti ini nomor 2-nya. Ditambahkan gula dulu, kemudian direbus, kemudian diaduk-aduk ya. Kemudian setelah diaduk-aduk diangkat pancinya ya. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Nah, baru yang terakhir itu dihidangkan, itu pasti yang terakhir gitu ya. Ini nomor 7-nya berarti di sini. Jadi kalau kita urutkan berarti ya 1, 3, 4, 2, 5, 7, 6. Ya, ini berarti opsi C. 1, 3, 4, 2, 5, 7, 6 gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah menjawab betul ini berarti ya sudah pinter dalam menganalisa teks prosedur. Berikutnya ini ada bahasa Indonesia lagi, yaitu teman-teman diharapkan dapat menentukan isi dari puisi atau pantun atau syair ya. Amanatnya seperti apa gitu ya. Di situ ada cita-citaku karya Sida Ramdan ya. Semua orang memerlukan ilmu untuk mendapatkan cita-cita. Semua orang memerlukan belajar untuk mendapatkan cita-cita. Gapailah cita-citamu setinggi langit dan bumi, kejarlah sampai ujung dunia walau dunia tak ada ujungnya. Aku belajar menuntut ilmu agar semua kan tercapai cita-citaku. Aku menantimu bila besar nanti. Menurut puisi yang di atas, agar cita-cita kita tercapai kita harus titik-titik. Rajin belajar, rajin bekerja, rajin belajar, hormat pada orang tua, hormat pada guru, kejarlah dunia. Nah, ini jawaban yang tepat ya pasti kelihatan ya, rajin belajar, karena ini hubungannya dengan ilmu gitu ya. Berikutnya perhatikan diagram. Ini diagramnya seperti ini, kelihatan ya teman-teman ya. Menggambarkan hasil ulangan matematika siswa kelas 6 yang terdiri dari 40 siswa. Jika yang mendapat siswa yang mendapat nilai 8 sebanyak titik-titik siswa. Di situ diketahui yang dapat nilai 10 5%, nilai 5 10%, nilai 6 adalah 20%, nilai 7 30%, nilai 8-nya tidak diketahui, nilai 9-nya adalah 10%. Yang ditanyakan ya pas kebetulan yang tidak diketahui persentasenya. Jadi kita harus menghitung dulu gitu ya teman-teman ya. Nilai 8 itu berapa persen? Padahal satu lingkaran penuh itu berapa persen? 100%. Lingkaran penuh itu 100%. Kalau derajat 360 derajat. Kalau sudut 360 derajat ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa.
Nah, kalau persentase ya 100%. Jadi kita cari dulu persentase untuk yang mendapatkan nilai 8. Nah, 100% kan totalnya. Jadi dikurangi dengan 5, itu yang 5% yang dapat nilai 10, 10% yang dapat nilai 5, yang dapat nilai 6 20%, yang dapat nilai 7 30%, yang dapat nilai 9 10%. Jadi kalau kita total 100 dikurangi berapa itu, berarti 100 dikurangi 75 ya, 100% dikurangi 75% yang sudah terisi kecuali nomor nilai 8 itu berarti 75% kan. Berarti yang nilainya 8 kan 100 dikurangi 75 kan 25%. Paham ya teman-teman ya, 25%. Jadi kita tinggal menghitung nilai 8-nya berapa ya, tinggal 25 per 100. 100 itu kan persen, persen itu kan per 100 ya. Jadi 25 per 100 kali jumlah siswanya adalah 40 siswa. Jadi 25 per 100 dikali 40. Nah 25 per 100 kalau kita sederhanakan kan 1 per 4. 4 dengan 40 bisa dicoret dari 10. Nah, jadi jawabannya adalah 10% gitu ya. 10 orang ini ya. Jadi 10 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Bagian kerangka kepala yang membantu untuk mengunyah makanan adalah apakah tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang dahi, tulang pelipis, atau tulang rahang. Membantu mengunyah makanan. Jadi ini bagian kerangka kepala. Nah, kalau untuk menjawab soal ini saya berikan gambaran tentang kerangka kepala. Ini bagian-bagiannya dan fungsinya. Ini tulang kerangka kepala itu terdiri dari tulang rahang bawah, rahang atas, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, kemudian tulang baji ya, tulang baji, kemudian ada tulang pipi. Nah, kalau pertama kita mulai dulu dari tulang parental ya. Parental itu bahasa lain dari tulang ubun-ubun. Bagian itu ya, kelihatan ya di gambarnya ya. Itu posisi tulang ini letaknya di kedua sisi kepala, berada tepat di belakang tulang dahi. Di belakang tulang dahi, tulang dahi gitu ya. Kemudian biasanya tulang ini disebut dengan tulang ubun-ubun, dan tulang ini berjumlah 2 buah kanan dan kiri gitu ya, ubun-ubunnya. Kemudian berikutnya adalah tulang dahi atau tulang frontal. Jadi teman-teman juga harus menghafalkan ilmiahnya ya. Ada tulang parietal, ada tulang frontal. Tulang frontal itu nama lain dari tulang dahi. Letaknya pada bagian depan wajah ini ya, di atas alis itu ya teman-teman ya. Tulang dahi mempunyai bentuk pipih serta fungsi dari tulang ini melindungi otak, membentuk struktur kepala yang terdiri dari rongga hidung, mata, dan lain-lain. Itu juga tergantung dari tulang dahi ini. Oke. Kemudian ada tulang oksipital, itu nama lain dari tulang kepala belakang. Di belakangnya tulang ubun-ubun ya. Itu sama seperti tulang dahi, bentuknya tulang oksipital ini pipih. Tulang oksipital ini disebut juga dengan nama tulang kepala belakang. Oleh karena itu letak dari tulang ini berada di bagian belakang tulang tengkorak. Saraf tulang belakang akan terhubung ke otak melalui lubang yang ada pada tulang kepala belakang. Jadi tulang kepala belakang itu ada lubangnya. Oke, kemudian fungsi dari tulang kepala belakang adalah melindungi bagian otak yang berhubungan dengan penglihatan. Ya, selain itu tulang ini punya peran yang sangat penting terutama dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Itu fungsi tulang kepala belakang. Kemudian ada tulang temporal, itu tulang pelipis. Di situ dilihat gambarnya. Oke ya, di atas telinga itu ada tulang pelipis gitu ya. Tulang temporal atau tulang pelipis itu jumlahnya ada 2, kanan dan kiri ya. Letak tulang pelipis ini berada di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak, atau lebih tepatnya berada di bawah tulang ubun-ubun. Membantu untuk menopang struktur tengkorak, melindungi otak, melindungi membran-membran yang ada di sekitar. Merupakan fungsi dari tulang temporal atau tulang pelipis ini. Jika kamu sedang mengunyah, menelan makanan, maka pada saat itu tulang pelipis juga ikut berperan dalam membantu menggerakkan otot-otot ya. Oke. Kemudian ada tulang ethmoid, yaitu tulang tapis gitu ya. Kemudian ada tulang sphenoid, itu tulang baji. Dilihat itu gambar tulang baji di bagian belakang mata. Oke. Tulang baji atau tulang sphenoid itu adalah
Tulang terakhir yang ada pada tulang wajah adalah tulang sphenoid ya. Fungsi utama dari sphenoid ini melindungi atau menjaga struktur saraf dan otak yang berada di bagian wajah. Kemudian ada tulang rahang atas dan rahang bawah gitu ya. Kalau rahang atas itu letaknya di situ, itu lebih pasif ya. Yang aktif itu rahang bawah. Kalau tulang rahang atas itu mempunyai bentuk hampir mirip dengan piramida yang menyatu pada bagian tengah. Gitu ya. Selain itu, tulang ini juga memisahkan mulut dengan rongga hidung. Tulang rahang memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhnya gigi atas, bentuk wajah. Yang terakhir juga membantu terjadinya bicara dan mengunyah. Ya, ini fungsi mengunyahnya juga masuk di tulang rahang atas. Yang terakhir adalah tulang rahang bawah ini ya. Ini yang aktif ya. Punya dua bagian atau bentuk. Pertama berbentuk melengkung horizontal dan kedua berbentuk vertikal. Kedua bagian tersebut saling berhubungan ke kedua sisi tubuh. Fungsi dari tulang rahang bawah ini hampir sama dengan rahang atas, tempat tumbuhnya gigi bawah, pembentukan wajah, memudahkan mulut untuk bergerak. Jadi ketika mengunyah ini yang paling vital adalah di ruang tulang rahang bawah, itu ya, tulang rahang atau tulang rahang bawah. Jadi jawaban yang tepat ini tidak usah ya. Jadi jawaban yang tepat berarti yang tulang rahang ya, yang membantu untuk mengunyah gitu ya. Kemudian berikutnya, warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2021. Kalau kemarin ada soal warisan UNESCO tahun 2020 yang tidak lain tidak bukan adalah pantun. Sekarang yang ditanyakan adalah warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2021. Apakah tas noken, keris, angklung, tari saman atau pantun? Kita lihat ya. Jadi tahun-tahun diakuinya budaya Indonesia di UNESCO. Kalau tas noken itu adalah jaring yang diikat atau tas anyaman buatan tangan dari serat kayu atau daun oleh masyarakat Papua dan Papua Barat ya. Ini masuk dalam UNESCO ya. Penghargaan UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya internasional ya. Ditetapkan tanggal 4 Desember 2021. Jadi baru sekali ya. 4 Desember 2021. Oke. Kemudian ada keris. Keris ini ditetapkan tanggal 4 November 2008. Kalau angklung ini ditetapkan di 16 November 2010. Kalau tari saman itu 24 November 2011. Ya, kalau pantun sudah jelas ya 2020. Ya, jadi jawaban yang 2021 adalah tas noken ini ya. Warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2019. Apakah pinisi, subak, angklung, pencaksilat atau pantun? Kita lihat lagi. Kalau pencaksilat itu di tahun 19, pas ya, pencaksilat itu 19. Kemudian subak di Bali itu diakui di tahun 2012. Kemudian angklung itu di 2010 tadi sudah. Pinisi itu teknik pembuatan kapal di Sulawesi Selatan, ini 7 Desember 2017. Kemudian kalau pantun tadi 2020. Jadi kalau 2019 itu adalah ini pencak silat. Berikut ini disajikan beberapa pernyataan acak yang mencerminkan langkah-langkah pembelajaran dengan model discovery learning. Apakah dilihat ya? Satu, itu mengembangkan bahan belajar berupa contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya, memilih materi pelajaran, mengatur topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, melakukan penilaian proses, menentukan topik yang harus dipelajari, menentukan tujuan pembelajaran, atau melakukan identifikasi karakteristik siswa. Urutan langkah-langkah yang tepat model discovery learning kalau disediakan seperti ini. Oke, kalau kita lihat itu kalau melakukan penilaian itu kan pasti di akhir gitu ya teman-teman ya. Berarti itu kelihatan bahwa opsi A ini jawaban yang tepat ya.
Kita lihat ya, kalau kita lihat yang 6 itu benar gak? Tujuannya dulu, benar, memang tujuannya dulu, baru setelah tujuannya itu diidentifikasi karakteristik siswanya supaya nanti bisa menentukan materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, setelah ditentukan materinya baru disusun topiknya. Kemudian setelah topik dikembangkan bahan ajarnya. Setelah dikembangkan bahan ajarnya baru diurutkan dari yang sederhana sampai ke kompleks. Yang terakhir pasti melakukan penilaian. Benar jadi ya. Jadi jawabannya tepat adalah opsi A. Dalam mengawali pelajaran, Bu Amin Tamningsih menyampaikan suatu masalah guna menggugah menimbulkan kepenasaran pada siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan oleh Bu Aminta Ningsih itu merupakan bagian dari modal pembelajaran apa? Jelas di situ adalah menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah atau menimbulkan kepenasarannya. Itu ada tahap stimulasi. Tahap stimulasi itu adalah ciri khusus dari pembelajaran discovery learning, inquiry learning. Jadi ini pasti adalah pembelajaran model penemuan gitu ya. Jawabannya tepat adalah opsi C. Oke, kita masuk kasus kedua. Ya, kasus pertama tadi sudah selesai, yaitu berpawasan dengan waktu beda. Sekarang masuk ke dua. Budi berangkat dari Jakarta menuju Bandung jam 5 pakai sepeda motor kecepatannya 40 km per jam. Antri berangkat dari Jakarta Bandung. Nah, ini sama-sama dari Jakarta ke Bandung. Nah, kalau sama-sama berangkat dari Jakarta ke Bandung berarti waktu susul menyusul gitu ya. Oke, berangkatnya jam 5.30, kecepatannya 60 km, jarak Jakarta Bandung 150 km. Nah, kalau mengerjakan untuk yang susul menyusul dengan waktu berbeda, teman-teman, ya cara langkah pertamanya sama ya. Yang diketahui kita tulis dulu V1 dan V2. Otomatis V2-nya lebih tinggi ya dari V1 gitu ya. Karena yang menyusul itu harus lebih cepat gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian langkah ketiganya adalah buat cari selisih waktunya. Ya, selisih waktunya adalah 30 menit, jadikan jam. Ingat ya. Jadi setengah jam. Dapat setengah jam dari mana tadi? 30 dibagi 60. Kalau disederhanakan setengah gitu ya. Nah, sekarang jaraknya sama ya. Berarti sekarang kita cari waktu. Nah, untuk mencari waktu, kalau tadi rumusnya teman-teman sudah ditulis dan dihafalkan, sekarang kalau susul menyusul dengan waktu berbeda, rumusnya ini V1 delta T per V2 dikurangi V1. Loh, S nya di mana bang? Tidak ada S ya. Rumus susul menyusul itu tidak ada S nya. Ini seperti ini, lebih sederhana. V1 delta T V2 dikurangi V1, karena susul menyusul itu dikurangi. Kalau berpapasan jadinya ditambah gitu ya. Kita cari sekarang, kita masukkan 40 kali setengah per V2 nya 60 dikurangi 40 gitu ya. 40 kali setengah dihitung dulu 20 ya. 60 dikurangi 40 20. Jadi 20 dibagi 20 ketemunya 1. Jadi 1 jam satuannya. Nah, berarti waktu pukul berapa antri dapat menyusul Budi? Ya, tinggal waktu orang kedua tadi berangkat jam berapa tadi? Jam 5.30 kan? Jadi 5.30 ditambah 1 jam, jadi jam 6.30. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Kemudian berikutnya, Pak Guru sedang menyampaikan materi pembelajaran tentang KD siklus fotosintesis. Nah, kegiatan tersebut merupakan sintaks discovery learning apa? Apakah stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, atau verifikasi? Oke, teman-teman, coba teman-teman perhatikan untuk sintaks dari discovery learning berikut ya. Jadi sintaks discovery learning itu saya sajikan seperti ini. Ini sebelum tahap 1 kemarin kita juga sudah banyak belajar tentang ini, jadi teman-teman pasti ingat gitu ya. Jadi sintaks discovery learning itu ada 6. Stimulasi, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian atau verifikasi, dan generalisasi atau penarikan kesimpulan. Lalu saya memberikan bagaimana yang aktivitas yang dilakukan guru, bagaimana yang dilakukan oleh peserta didik. Biasanya yang ditanyakan adalah peserta didik. Nah, untuk kali ini ternyata
yang dilakukan oleh guru aktivitasnya yaitu menyampaikan materi. Nah, kegiatan menyampaikan materi itu letaknya di mana? Apakah di stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, atau generalisasi? Coba kita simak. Berarti kita fokusnya ke aktivitas guru ya teman-teman ya. Nah, saat stimulasi itu peran guru penting. Ya, peran guru penting, yaitu guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Jadi lebih aktif gurunya, mengajukan pertanyaan dulu, meminta siswa membaca buku, kemudian bisa menjelaskan di situ juga bisa ya. Kemudian mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Jadi awal-awal dulu itu harus dijelaskan berupa pertanyaan, anjuran buku, membaca buku dan lain-lain gitu ya. Kemudian ketika identifikasi masalah itu peran guru mulai berkurang. Guru memberi kesempatan. Jadi 2 sampai terakhir itu sudah menjadi fasilitator mediator. Nah, ketika identifikasi masalah itu guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran ya. Kemudian dipilih salah satu untuk dirumuskan hipotesisnya gitu ya. Yang kemudian kalau pengumpulan data, ketika pengumpulan data itu guru memberi kesempatan kepada para peserta didik mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya, membuktikan benar tidaknya hipotesis. Jadi peran guru sudah berkurang karena sudah memberikan kesempatan kepada peserta didiknya yang aktif. Jadi identifikasi masalah juga peserta didiknya yang aktif, pengumpulan data juga peserta didiknya yang aktif. Oke, kita sekarang lihat untuk pengolahan data. Pada pengolahan data, guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Nah, proses bimbingan itu bukan menjelaskan materi ya teman-teman ya, menjelaskan kira-kira langkah seperti ini benar apa tidak gitu aja ya. Apa yang dilakukan itu siswa itu relevan atau tidak. Oke. Ketika pembuktian, nah proses verifikasi atau pembuktian itu tujuannya agar proses belajar berjalan dengan baik, kreatif. Nah, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menemukan konsep. Jadi masih sebagai fasilitator mediator ketika pada tahap pembuktian. Jadi peran guru sudah berkurang. Kemudian kalau menarik kesimpulan, itu proses penarikan kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dalam dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Jadi itu peran guru juga mulai berkurang. Dari sekian langkah tadi, 6 langkah tadi, berarti awal teacher center learning atau peran guru sangat dominan pada kegiatan discovery learning itu hanya pada tahap awal saja, yaitu pada saat stimulasi atau pemberian rangsangan gitu ya teman-teman. Jadi pada saat ini peran guru sangat vital ya. Nah, berarti kita bisa jawab, menyampaikan materi pembelajaran pada situs itu berarti masuknya di tahap stimulasi atau perangsangan gitu ya, pemberian rangsangan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, kalau nanti teman-teman di opsi pilihan gadanya ada opsi pemberian rangsangan, yaitu sama dengan stimulasi itu ya teman-teman ya. Berikutnya yang merupakan kebutuhan penghargaan pada peserta didik berdasarkan teori Maslow. Jadi teman-teman tadi juga sudah belajar Maslow ya. Sekarang adalah yang merupakan bagian-bagian dari kebutuhan ya, bagian dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kemudian kasih sayang, kemudian penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Ini contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Kita lihat opsi A, cinta dan persahabatan. B, kebutuhan kreativitas. C, tersedianya sarana prasarana pokok sekolah. Yang D, rasa percaya diri. Yang E, keamanan dan kebebasan dari rasa takut dan ancaman. Oke, tadi kita sudah membahas ya tentang kelima kategori atau hierarki dari teorinya Abraham Maslow. Ini tadi ya. Kalau fisiologis tadi misalkan jenis kelamin, tempat tidur, air, istirahat, itu, makanan dan lain-lain. Kalau keamanan tadi bebas dari rasa takut, keamanan tubuh, kesehatan, ya, hukuman, ancaman itu masuk di keamanan. Kalau cinta dan kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang atau milik dan cinta ini ya. Tadi adalah persahabatan, kekeluargaan, dan macam-macam tadi kita sudah bahas ya. Kalau harga diri itu rasa percaya diri, menghormati orang lain, dan lain-lain. Kalau aktualisasi diri itu contohnya moralitas, kreativitas, ya, potensi diri tadi, pengembangan potensi diri itu termasuk aktualisasi diri. Saya kira teman-teman tadi kalau membahas yang tadi juga sudah paham ya
tanpa saya berikan seperti ini. Jadi kita bisa jawab yang merupakan kebutuhan atas penghargaan. Kalau cinta dan persahabatan itu pasti kasih sayang. Kalau kebutuhan kreativitas itu pasti aktualisasi diri. Tersedianya sarana prasarana pokok misalkan WC, ruang kelas dan lain-lain itu fisiologis. Rasa percaya diri itu penghargaan, ya. Keamanan kebebasan itu tadi adalah rasa aman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale. Jadi Edgar Dale itu salah satu pakar dalam belajar bermakna, gitu ya. Nah, saya bilang Edgar Dale itu kuncinya adalah penggunaan media sehingga pembelajaran bisa menjadi bermakna. Intinya seperti itu ya Edgar Dale ya. Jadi yang bermakna itu tidak hanya di Ausubel tapi Edgar Dale juga. Tapi Edgar Dale itu mementingkan tentang penggunaan media dan simulasinya, media dan pengalaman belajarnya, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Edgar Dale itu yang menjadi kuncinya adalah teori tentang pengalaman, media dan pengalaman. Kalau teori Abraham Maslow itu tentang motivasi, kalau Edgar Dale tentang pengalaman dan media, gitu ya. Yang kita lihat opsi A. Tadi apa tadi? Pertanyaannya bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru materi sejarah, gitu ya. Apakah A meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat sejarah, B mengajak peserta didik menonton pameran museum, C meminta peserta didik membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah yang diajarkan, D mengajak peserta didik melakukan dharma wisata ke tempat-tempat bersejarah, yang E menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat-tempat bersejarah. Kalau teman-teman tidak memahami bagaimana struktur pembelajaran atau struktur media dan pengalaman belajar menurut Edgar Dale, maka teman-teman akan dibikin pusing dengan soal seperti ini. Ya. Oke, kita akan bahas tentang Edgar Dale. Nih, nggak kelihatan ya. Ini gambarnya nggak kelihatan. Saya bacakan saja nanti sambil didengarkan. Jadi yang pertama itu baca, artinya membaca itu ya. Membaca itu di level yang paling atas, artinya yang paling sedikit, yang atas itu paling sedikit ya. Yang paling sedikit diingat, itu yang membaca itu hanya 10%. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran kepada siswa dengan hanya membaca buku, membaca materi, maka yang masuk dalam otak siswa atau dalam pengetahuan siswa itu hanya 10%, ya. Kemudian ditambah lagi kalau kita menjelaskan. Nah, menjelaskan berarti siswa itu mendengarkan, ya. Ketika kita menjelaskan, siswa mendengarkan, maka sampai di 20%. Kemudian kita mulai menggunakan media, misalkan medianya adalah media gambar, diagram, foto, itu ya. Itu sampai ke 30%. Media lebih lagi yaitu lihat video, ya itu juga 30%, ya. Lagi, misalkan lebih meningkat lagi dengan demonstrasi, itu juga lebih memberikan keterlibatannya ya, lebih memberikan efek yang lebih tinggi dari kemampuan siswa dalam mengingat materi, ya. Kemudian setelah demonstrasi di bawahnya adalah terlibat dengan diskusi. Jadi diskusi itu lebih baik daripada demonstrasi, lebih baik daripada hanya sekedar nonton video, sekedar melihat gambar, sekedar mendengarkan penjelasan guru atau membaca sendiri buku, ya. Diskusi itu sampai 50%. Kemudian kalau setelah diskusi ada penyajian materi, mempresentasikan, itu lebih lagi yaitu sampai ke 70%, ya. Setelah presentasi misalkan ditambahin lagi dengan bermain peran, misalkan drama, gitu ya, bermain drama itu sampai 90%, ya, mendekati 90%. Kemudian simulasi atau melakukan kegiatan meniru langsung, gitu ya. Meniru langsung subjeknya, gitu ya. Objeknya ditiru langsung, itu masuk sampai 90%, dan itu lebih baik daripada sekedar bermain peran. Kalau bermain peran kan hanya tulisan kemudian diperankan, gitu ya. Kalau simulasi ada orangnya kemudian meniru langsung, ya. Yang paling tinggi adalah mengerjakan hal-hal yang nyata. Jadi tidak hanya
mengerjakan simulasi atau tiruan, tapi juga mengerjakan hal yang nyata, memang dilakukan ya. Memang suatu kegiatan yang dilakukan dan nyata, itu nanti akan memberikan pengalaman paling besar gitu ya. Jadi intinya dari atas ke bawah itu penggunaan media itu dari konkret, dari abstrak, yang paling abstrak ya, menuju yang paling konkret, yang paling nyata. Semakin nyata pembelajaran yang kita lakukan, itu nanti memberikan efek yang diingat oleh peserta didik lebih besar. Intinya itu ya. Ketika kita menggunakan media pembelajaran semakin konkret ya, semakin menuju ke pengalaman nyata, itu nanti akan memberikan efek yang diingat oleh siswa atau daya serap siswanya semakin besar. Semakin abstrak atau semakin hanya melihat atau hanya mendengarkan, maka nanti semakin sedikit pula yang diterima oleh siswa atau yang diserap oleh siswa. Itu ya intinya Edgar Dale ya. Nah, kalau kita buat jenis media abstrak ke konkret seperti ini teman-teman. Misalkan yang pertama hanya mengajari tentang lambang kata atau verbalnya saja. Verbal dengan ucapan-ucapan, misalkan hanya mengatakan burung gitu aja, ya nanti mudah dilupakan. Kemudian lambang visual, misalkan gambar-gambar gitu ya. Kemudian gambar tetap, rekaman, radio, itu juga lebih tinggi lagi. Kemudian ada gambar hidup, misalkan audio visual, itu TV itu ya. Di bawahnya ada TV itu. Kemudian pameran, museum, itu lebih baik daripada hanya nonton di televisi. Kemudian dharma wisata langsung, itu juga lebih baik daripada hanya nonton pameran di museum. Kemudian percontohan, tindakan percontohan, pengalaman dramatisasi ya, tadi sosiodrama tadi ya, pengalaman tiruan atau tadi simulasi atau tiruan. Kemudian pengalaman langsung, itu paling tinggi ya, dari daya serapnya. Jadi dari atas ke bawah itu abstrak menuju ke konkret. Jadi semakin konkret, semakin ke bawah itu media yang kita berikan, maka akan memberikan hasil yang lebih maksimal, paling maksimal itu. Oke, kita kembali ke soal. Jadi mana yang nanti tujuannya? Jadi kita akan mencari tindakan atau langkah pembelajaran atau apa yang dilakukan oleh siswa yang memberikan efek yang paling tinggi. Kita lihat ya. Meminta peserta didik nonton TV, nonton TV. Kemudian yang B, nonton pameran. Kemudian membaca buku. Ini hanya membaca ya. Dharma wisata, kemudian media gambar. Mana? Televisi atau pameran museum atau membaca buku, dharma wisata atau media gambar. Tentu saja jawabannya tepat ya, dharma wisata. Tadi kan sudah kita berikan gitu ya, tentang urut-urutan media. Contoh urutan media yang dari abstrak menuju ke konkret.